ni pitutu ikut Allah, pitutu ni Allah. Alladzi kan wa kaum ta alladzi qali salam Islam wa mautawi barang atau ke Islam ikut dalalu sesat wal jumlah itu jumlah itiradun jumlah itirad an kalau nyeto aib ayuta kese kalau nyeto dan paringi sopo ahadun wa suci mitlama isbadani para itu kang dan paringi sopo surah kafe minal kitab ibaini kitab wala hikmatilan hikmal fadaili lan pira-pira fadilat wa an mutai'anikum mafulu tu'minu mafulu la fatu'minu wal mustathna minhu tawi mustathna minhu iku ahadun lapat ahadun utimatin disiakin ali ing atase mustathna minhu wal mustathna al ma'na utamana ni kula tukirru ojo ngakoni sapa sira kabeh bi anna ahadun lan satem di suci iku yuda den baringi sapa ahad zalika ing kono ma utitum illa liman kejaba ing wong tapi agama sapa mantinakum agama sira kabeh au bi ayyuhajjukum mutaqlan yanto matoni sapa mukminun ing sira kabeh ayil mukminuna tekse pira-pira wong iman ya libukum tegese ngalahken sapa mukminun ing sira kabeh intarofikum ing dalem ngarsane pangeran sira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat annakum krono satemene sira kabeh wa sahub luwe sah apa ni dinan agamani wa fi qiraatin ing dalem sejene qiraat aan wa fi qiraatin ing dalem sejene qiraat aan utawi aan perkataan biar menjadi taufik iklan bisa taufik ayat itu ahadin kasi ono to oleh dibaringi ahad mitlawu ing sepadane ma'utitum iku aita ahadin ono to ing oleh dibaringi suci wong suci mitlawu ing sepadane ma'utitum iku tukiruna ngakoni sapa sira kabeh fi iklan ita wala jawu sallallahu ta'ala kul jawu sira Muhammad minal fadla satun anugrah biadillah iku ono ing kekuasaan Allah yuti paring sapa Allah ing fadl maning wong ya syukan terus sapa Allah amin aina mungko sing dilakukan kedhe sira kabeh annahu satun kelakuan iku la ta'ala paring sapa ahadun suci mislama ing sepadane barang itu kan paringi sapa sira kabeh wallahu ta'ala iku wasi'un jembar kathirul fadli dikasiake anugerah alimutun mutaneni diman lan wong wa kang tawi madi ku ahli fadl yang tasung susakan sapa Allah rahmati ke rahmat Allah maning wong ya syauka kersa sapa Allah Allah ta'ala iku fadli kabeh anugerah jika aku wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah ayyuda ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum wingi wis diterangno bahwa orang-orang ahli kitab itu sangat ingin mengeluarkan orang-orang mukmin dari agamanya. Pendeta-pendeta ahli kitab itu sangat ingin orang-orang Islam itu meninggalkan agamanya. Oleh karena itu mereka berupaya dengan segala cara bagaimana wong Islam itu meninggalkan agamanya. Nah, kemudian ini ayat menerangkan bahwa untuk maksud itu, maka orang-orang ahli kitab itu berpura-pura iman. Subuh, melok jamaah, sholat subuh ambek umat Islam pada waktu itu.
Kemudian sore mereka menyatakan keluar dari Islam. Subuh sholat jamaah, sore menyatakan keluar dari Islam. Untuk apa? Untuk mengesankan bahwa mereka orang-orang ahli kitab itu setelah masuk Islam ternyata menemukan kesalahan di dalam Islam sehingga mereka keluar. Nah, itu kesan yang ingin mereka tunjukkan kepada orang-orang Arab pada waktu itu, sing mempunyai anggapan bahwa orang ahli kitab itu adalah orang-orang sing pintar soal agama, sehingga mereka dijadikan sebagai patokan. Nah, sehingga sing diharapkan ketika orang-orang Arab melihat ahli kitab sing isu ibu-ibu mlebu Islam, kemudian sore itu keluar dari Islam, sehingga orang Arab itu menganggap, oh berarti Islam itu salah. Bukti ini aku pinter-pinter ahli kitab itu isu mlebu Islam, sopo kok sore wis metu. Gak masuk akal nih, tidak ada kesalahan di dalamnya. Nah, itulah upaya orang-orang ahli kitab mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Harapannya sing nongoni agama Islam iku metu, sing durung Islam kasih tahu mlebu Islam. Nah, ini upaya mereka mengeluarkan umat Islam dari agamanya, memusuhi agama Islam. Kemudian disambung ayat iki wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Nah, di ayat ini Gusti Allah membongkar ya, rahasia pendeta-pendeta ahli kitab. Jadi pendeta-pendeta ahli kitab itu sebenarnya mereka percaya bahwa Allah mengutus nabi selain dari golongan mereka. Walaupun mereka selalu mengatakan di luar bahwa Allah tidak akan mengutus nabi kecuali dari Bani Israel. Itu yang mereka katakan. Tapi sebenarnya mereka itu percaya bahwa Allah mengutus nabi, mengutus utusan selain dari golongan mereka, yaitu rupani Nabi Muhammad. Mereka percaya itu. Karena apa? Karena Allah telah sebutkan di dalam kitab-kitab mereka, dalam Injil dan kitab Taurat. Kemudian mereka mempercayai bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat Muhammad, sebagaimana Allah menurunkan Taurat untuk mereka, sebagaimana Allah menurunkan Injil kepada mereka, untuk mereka. Kemudian mereka juga mempercayai bahwa umat Islam itu kalau Allah diberi kemuliaan-kemuliaan, sebagaimana Bani Israel itu diberi kemuliaan. Bani Israel kan rumoso mereka adalah umat paling mulia. Tidak ada mulia seperti mereka, keyakinan mereka. Nah, sebenarnya mereka itu juga percaya bahwa umat Islam kalau Allah diberi kemuliaan sing luar biasa, bahkan melebihi kemuliaan mereka. Itu mereka percaya. Tetapi wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, maksudnya adalah jangan kepercayaan ini ya, itu disiarkan keluar dari internal mereka. Jangan kepercayaan ini disampaikan kepada umat Islam, disampaikan kepada orang-orang musyrik. Mereka takut nek pengakuan mereka kepada Nabi Muhammad, pengakuan mereka tentang kebenaran Al-Quran itu kemudian disampaikan kepada orang-orang Arab, maka orang sing Islam, wong Arab sing Islam itu akan semakin kokoh terhadap Islam. Soalnya menemukan pembenar, menemui Taurat, menemui Injil. Oh, ternyata Al-Quran ini ternyata Nabi Muhammad itu telah disebut di dalam Taurat, di dalam Injil. Maka ini akan menjadi umat Islam semakin mantap sampai agama. Dan orang-orang musyrik nek ngerti bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang hak,
sing telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil bahwasanya Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah, maka orang-orang musyrik itu kemudian eh, orang-orang musyrik itu kemudian akan iman. Orang musyrik akan iman. Karena apa? Mau sudah dikatakan bahwa orang-orang musyrik itu menjadikan orang-orang ahli kitab itu sebagai rujukan keagamaan. Arti orang-orang musyrik Arab itu menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu menjadikan rujukan keagamaan. Maka apabila orang-orang musyrik itu mengetahui bahwa ternyata kanjeng Nabi Muhammad itu telah ditetapkan di dalam Injil dan Taurat, maka mereka akan iman. Paham dong? Karena itu mereka ahli kitab mengatakan wala tu'minu illa liman tabi'atina. Jangan kepercayaan ini kamu sampaikan kecuali kepada sesama kalian. Maksudnya Kul innal huda hudallah. Katakan Muhammad innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk, sesungguhnya hidayah itu adalah hidayahnya Allah. Itu hak Gusti Allah. Itu kekuasaan Gusti Allah. Seperti apapun upaya-upaya ahlul kitab, rekayasa-rekayasa ahlul kitab untuk menjerumuskan umat Islam, untuk mengeluarkan umat Islam dari agamanya, itu tidak akan bisa. Kecuali atas izin Allah. Qul innal huda hudallah, yang memberikan hidayah itu adalah Gusti Allah. Diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ketika hidayah itu sudah memasuki hati seseorang, maka dia tidak akan terguncang oleh apapun, termasuk tidak akan terguncang dengan tipu muslihat orang-orang ahlul kitab. Makanya Abu Sufyan itu ketika di hadapan Kaisar Romawi itu takut. Apakah orang-orang yang mengikuti Muhammad kemudian keluar dari agamanya? Jadi Abu Sufyan lah, tidak. Ini menunjukkan bahwa wong nek wis hidayah ku wis mlebu, maka tidak akan puncak. Hidayah yang sebenarnya lah ya. Keimanan yang sebenarnya nek wis mlebu dia akan seperti gunung, tidak akan pindah dari tempatnya. Ini maksudnya innal huda hudallah, bahwa hidayah itu hanya hidayah Allah. Rekayasa orang-orang ahlul kitab itu tidak akan berpengaruh kepada umat Islam. Ayyuda ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum Iki maksudnya ahlul kitab itu menyadari bahwa mereka itu keliru. Mereka itu keliru. Mereka itu salah. Kemudian mereka meyakini bahwa nanti di akhirat, ya, ketika umat Islam dan ahli kitab itu adu hujjah di hadapan Allah tentang siapa yang benar, orang Yahudi itu mengakui bahwa mereka akan dikalahkan oleh umat Islam nanti di pengadilan akhirat. Orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani akan dikalahkan oleh umat Islam nanti di pengadilan akhirat dengan hujjah. Apa hujjah? Hujjah bahwa Allah telah menerangkan di dalam kitab-kitab mereka tentang kenabian Nabi Muhammad, dan itu oleh Allah diberitahukan di dalam Al-Quran. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun min indillahi. Al-ayat itu Allah menjelaskan bahwa Allah telah mengambil janji dari para nabi sebelum Nabi Muhammad, bahwa apabila Allah mengutus Nabi Muhammad, maka
para nabi-nabi itu harus iman. Umpama menangi Nabi Muhammad itu. Bahwa nabi-nabi itu umpama menangi Nabi Muhammad, maka mereka harus iman kepada Nabi Muhammad. La tu'minunna bihi wa la tansurunna, kalian wahai para nabi, para utusan harus iman kepada Muhammad, bukan hanya iman toh. Wa la tansurunna, dan kalian harus sungguh-sungguh menolong Nabi Muhammad. Loh, nabi-nabi mereka itu loh, kalau Allah diambil sumpah, diambil janji bahwa ketika mereka menangi Nabi Muhammad diutus, maka mereka harus iman kepada Nabi Muhammad dan menolong perjuangan Nabi Muhammad. Apa mana umat mereka? Ya, apa mana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Nah, jadi mereka mengerti bahwa mereka itu salah, dan mereka mengerti, meyakini bahwa menit-menit di hadapan Allah di pengadilan akhirat, orang-orang Yahudi itu akan dikalahkan umat Islam di dalam adu hujjah itu mau, karena Allah telah memberitahukan kepada umat Islam bahwa Allah telah memberitahukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi Muhammad. Nah, soal kalahnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di pengadilan akhirat itu juga termasuk yang harus disembunyikan. Jangan disebarkan kepada mereka umat Islam. Jadi kesimpulannya, ayat ini mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi itu meyakini kebenaran Nabi Muhammad. Itu inti. Mereka sebenarnya meyakini kenabian Nabi Muhammad, tetapi sengaja mereka sembunyikan. Mulai zaman saiki akeh pendeta-pendeta Nasrani itu sing objektif ya. Akeh di antara mereka itu sing masuk Islam bukan karena didakwai oleh seseorang atau diajak masuk seseorang, tapi mereka menumpukan kebenaran mereka itu di dalam Injil. Akeh di YouTube kalau pakai mantan-mantan pendeta itu. Kenapa mereka masuk Islam? Siji yang memang hidayah Insya Allah, tetapi artinya mereka menemukan kebenaran itu di dalam Injil. Ono biyen asale Katolik jenenge sapa? Di antarane jenenge Antonio Syafi'i, ahli ekonomi Islam. Antonio Syafi'i itu termasuk ya, dan masih banyak lagi pendeta-pendeta Kristen yang menemukan kebenaran Islam itu di dalam Injil. Nah, itu sesuai yang diberitahukan Allah di dalam ayat ini, bahwa mereka sebenarnya mempercayai kenabian Nabi Muhammad, tapi sengaja disembunyikan. Kemudian ini juga merupakan bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah, bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah. Apa? Nabi Muhammad itu kalau masuk ngerti, nih orang-orang ahli kitab, sebagian ahli kitab sing subuh iku ibadah mlebu Islam dengan sholat berjamaah, kemudian sore menyatakan kekufuran, bahwa tujuan mereka itu adalah supaya wong Islam itu murtad, supaya wong sing musyrik gak mlebu Islam. Tentang tujuan itu mesti ngerti kan Nabi. Nek gak dikandani Gusti Allah. Wong iku rahasia sesama ahli kitab. Nah, teko ngerti kan Nabi ngerti iku. Ya teko wahyu ini Gusti Allah. Berarti ini adalah mukjizat kan Nabi. Ini adalah mukjizat Al-Quran. Bagaimana Allah membongkar ya konspirasi orang-orang ahlul kitab iku mau, yang mana kan Nabi gak ngerti kalau Allah paling ngerti. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Katakan Muhammad, innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Bahwa anugerah itu ada dalam kekuasaan Allah. Apa yang dimaksud anugerah? Yang dimaksud anugerah itu ya Allah menurunkan kitab.
Allah menurunkan kitab itu adalah anugerah. Nah, sementara orang Yahudi itu mengklaim bahwa tidak ada yang diberikan kitab samawi kecuali mereka. Tidak ada yang diberikan anugerah berupa turunnya kitab samawi kecuali mereka, Taurat dan Injil. Itu anugerah. Maka Allah mengatakan bahwa anugerah itu hai Gusti Allah diberikan kepada siapa saja, termasuk diberikan kepada umat Islam dengan Allah menganugerahkan mengutus Nabi Muhammad, Allah menganugerahkan menurunkan Al-Quran. Jadi orang-orang Yahudi itu campur tangan urusan ini Gusti Allah. Campur tangan kekuasaan Gusti Allah. Campur tangan urusan ini Gusti Allah. Dengan mengatakan bahwa tidak dipilih menjadi nabi kecuali kalangan mereka, tidak dituruni kitab kecuali mereka. Padahal itu urusannya Gusti Allah. Anugerah Allah diberikan kepada siapa saja, sakalibe Gusti Allah. Nah, orang Yahudi mencampuri urusan itu. Wallahu wasi'un alim. Gusti Allah itu wasi'un, katsirul fadl, akeh anugerah, banyak anugerahnya. Alimun, maha mengetahui biman huwa ahluhu. Allah itu maha mengetahui tentang siapa saja yang dikehendaki mendapatkan anugerahnya. Berupa itu mau diutusi Nabi, berupa apa itu mau diturunkannya kita. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Gusti Allah itu mengkhususkan rahmatnya. Jadi maksud rahmat nanti adalah kenabian. Allah berikan kenabian kepada siapa saja yang dikehendaki, termasuk kepada Nabi Muhammad. Wallahu dzul fadlil azim. Gusti Allah itu dzul fadlil azim, mempunyai anugerah yang sangat, mempunyai anugerah yang agung. Biyen niku Buya sebelum meninggal itu balai atau si dibaca itu Jalalain sampai hikam. Buya itu sebelum meninggal balai Buya itu Jalalain baru hikam. Kemudian di akhir ayat sih dibaca Buya. Maksudnya tutup itu pada juz 6 likur walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin lan kudu saben-saben suci darajatun utawi pira-pira derajat mimma amilu saking apa sing dilakoni. Nah, aku eling pada waktu itu pertama sing ganti adalah Kangen Store. Yang pertama ini si Buya itu waktu itu Kangen Store. Ketika ngerti ayat itu Kangen Store itu nangis. Lama nanti ini Buya Kangen Store itu nangis. Dan Kangen Store mengatakan bahwa Buya ini isyarah. Walikul darajatun mimma amin dari Kangen Store. Buya ini isyarah bahwa anak ibu itu derajatnya itu mimma amin. Wis apa jadi amali dewi-dewi. Derajat anak ibu yaiku mimma amilu wis apa jare usaha dewi-dewi, apa jare amali dewi-dewi. Iku tafsirnya Kangen Store pada saat itu. Nah, Buya itu sebelum akhir hayat itu gawe tanggal pernikahan tua itu ada Kangen Store itu Store itu tahun Magetan di hadapan Mahmud. Buya itu mengatakan bahwa kalau bahwa Buya gak menangi aku, kalau mau menangi niki gak menangi. Buya mengatakan bahwa ngaji omat tak ngono teko kuburan. Ngaji omat nguruk ngaji mat tak ngono teko kuburan. Jadi Buya. Maka iki aku
ngurung ngaji ku tak niati apa tak niati nerusi Buya, tak niati nerusi harapan Buya. Soalnya yang ngendikan tak rungokno teko kuburan jadi biyen. Maka kita niati nerusi Buya, tak niati birrul walidain. Nah, kemudian Buya biyen sebelum sedo ibu balai itu adalah iki jalan hikam, maka tak balen omane jalan hikam. Jadi menit di kami di Kowo, Senin, Selasa, Jalalain, Rabu, Kamis, hikam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.